Baik, ya. Jadi ketentuan perkuliahannya sama seperti yang kita berlakukan di pertemuan mata kuliah base data yang pagi tadi. Nah, yang pertama, semuanya pastikan Anda sudah mengakses e-learning, ya. Yang sampai nantinya Anda tidak mengakses e-learning karena informasi kegiatan perkuliahan kita berlangsung di e-learning tersebut. Nah, untuk masalah kehadiran sama seperti yang kita berlakukan tadi, bahwa setiap perkuliahan nantinya, baik itu yang melalui daring ataupun melalui tatap muka, nantinya kehadiran yang melalui e-learning ini wajib Anda isi, ya, wajib Anda isi. Dan nanti untuk password absensi pertemuan pertama ini, silakan lihat di pertemuan pertama. Ini password yang Anda gunakan nantinya untuk proses absensi. Jadi nanti setiap minggu itu passwordnya beda-beda ya. Jadi absensinya kita buka per kelas. Nantinya silakan Anda masukkan password untuk absensinya seperti yang tercantum di masing-masing pertemuan. Ya. Untuk pertemuan tatap muka, untuk pertemuan daring, itu nanti wajib mengisi pertemuan tersebut. Nah, kemudian untuk survei pertemuan tatap mukanya sama, tolong Anda isi surveinya nanti, baik yang mau tatap muka atau tidak, surveinya tolong diisi. Nantinya tujuannya adalah untuk memetakan kita untuk pembagian kelas, ya, untuk yang bagi tatap muka ataupun nantinya yang pembelajarannya melalui daring. Kemudian bagi yang belum bergabung di grup WA kelas, mohon bergabung ya, biar nantinya kalau ada update informasi itu tidak ketinggalan informasinya. Ya. Nah, itu tentang akses e-learning-nya. Kalau ada masalah akses e-learning-nya, ada masalah nggak kira-kira? Aman-aman saja ya? Lancar ya? Lancar. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Ya, syukur kalau memang lancar. Cuma Pak, ya. di e-learning-nya nih tidak pernah ada notifnya, Pak. Oh, nggak ada. Saat dosennya. Nggak ada notifnya. Nggak ada, jadi kami harus meriksa satu-satu kelas. Ya, nanti kita cek ke bagian divisi IT-nya untuk pengaturan notif ya. Kalau nggak salah itu ada di settingannya itu. Nantilah saya konsultasi sama bagian IT-nya dulu, bagaimana untuk mengaktifkan notifnya ya. Jadi nanti pemberitahuan dari itu belum muncul gitu ya? Ya, nggak pernah muncul, Pak. Kalau yang buka yang versi mobile sama? Sama, Pak. Oh, gitu. Oh iya. Jadi ya pas kegiatan perkuliahan wajib untuk sementara rajin ngecek aja dulu ya. Saya rajin ngecek dulu informasi yang ada di e-learning-nya sambil nanti saya koordinasikan dengan bagian divisi IT-nya untuk pengaktifan notifikasinya nantinya. Oke ya. Oke. Kalau memang nggak ada masalah di e-learning-nya, sekarang kita lanjutkan ke kontrak perkuliahan kita. Atau ada yang mau dikonfirmasi nih? Kalau yang tadi yang belum bergabung di base datanya, ini ada pertemuan pertamanya bagi yang struktur data. Kalau ada yang mau diklarifikasi silakan. Jelas ya untuk informasi yang untuk e-learning-nya ya? Jelas, Pak. Nah, baik. Kalau jelas, kita lanjutkan ke kontrak perkuliahan kita. Baiklah. Nah, karena ini pertemuan pertama, tentu di sini kita akan melakukan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah algoritma dan struktur data.
Nah, saya rasa untuk mata kuliah algoritma dan struktur data, kalau sebelumnya Anda mengikuti mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, mudah-mudahan untuk algoritma dan struktur data ini tidak ada kendala ya. Tidak ada kendala, karena untuk yang algoritma dan struktur data ini saya fokusnya nanti ke struktur datanya. Karena di sebelumnya Anda kan sudah belajar algoritma ya. Sudah semua ya? Ya. Jadi di sini nantinya di pertemuan di mata kuliah ini kita tidak bahas lagi tentang flowchart, tidak belajar lagi tentang studi code. Kemarin di algoritma sudah belajar flowchart ya? Iya, udah, Pak. Sudah paham semua flowchart itu bagaimana buat alur program? Atau masih ngambang-ngambang juga? Lumayan mengerti, Pak. Lumayan ya. Ya karena memang kalau pemrograman itu kalau nggak ada interaksi langsung agak susah Anda pahami ya. Karena algoritma itu banyak kita pahami, ada interaksi langsung, kita jelaskan seperti apa alur program. Kalau Anda tidak paham juga harus bertanya. Kemudian juga mesti banyak latihan. Karena algoritma dan struktur data itu sebenarnya itu adalah lebih banyak penekanan kita untuk mengetahui logik program. Ya, jadi memang untuk algoritma itu yang dituntut adalah kemauan kita untuk memperbanyak latihan dan mengerjakan studi kasus. Ya, kalau Anda cuma mempelajari apa yang diterangkan dosen ya nanti susah. Ya, karena kan harus banyak explore, banyak kerjakan belajar studi kasus. Kalau seperti ini, nah seperti apa algoritmanya. Kemudian tinggal penerapan ke programnya seperti apa. Ya, karena kan kalau programming itu kan hanya menyalin apa algoritma yang sudah kita buat. Ya, di algoritma itu kita membuat logika program. Kalau di aplikasi itu tinggal hanya menyalin apa logik dari algoritma yang sudah kita buat. Gitu. Ya, kemana pakai sisaf ya? Algoritmanya? Sisaf ya? Iya, Pak, sisap. Yang tidak tahu sisaf, si pagar, si crash. Terserah kalian nyebutnya apa. Intinya kita menggunakan bahasa pemrograman itu. Oke. Nah, untuk sistem penilaian sama seperti yang di basis data tadi ya. Jadi kehadirannya itu 75%, ya jangan sampai tidak hadir, ya jangan sampai bolong-bolong hadirnya, karena yang namanya pembelajaran pemrograman ketinggalan satu itu agak susah kalian ikuti. Nah, kemudian lagi untuk penilaiannya itu 30% nilai tugas, 20% kuis, 20% nilai mid, dan 25% nilai UAS. Nah, saya ulangi lagi bahwa untuk kehadiran, walaupun di sini tidak saya masukkan ke poin penilaian, itu adalah tolak ukur nantinya. Kalau seandainya kehadiran kalian itu sudah memenuhi nilai tugasnya ada, nilai mid-nya ada, kemudian UAS-nya ada, nilai minimal kalian adalah C. Jadi absensi kalau yang full dan komponen penilaian semuanya ada, itu nilai minimalnya adalah C. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Kalau ada yang nggak jelas, silakan tanyakan. Di rumah bingung hitung-hitung ya. Kalau udah jelas, kita lanjutkan. Nah, nanti pokok bahasan kita, yang pertama itu kita review untuk pengenalan sisafnya, ya. Reviewnya nggak banyak-banyak lah ya, karena kan di sana Anda sudah belajar di algoritma, sudah mengenal sisafnya. Ini saya review sebentar saja, ya. Saya review sebentar saja tentang bagaimana sisaf, bagaimana ketentuan-ketentuan dan pengaturan coding yang ada di sisaf. Yang berikutnya, nantinya kita belajar struktur logika program. Struktur logika program ini contohnya bagaimana penggunaan if, yang lebih dari satu kondisi, bagaimana penggunaan if yang percabangannya lebih dari satu. Nah, itu kita bahas di struktur logika program.
Nanti di sana juga kita bahas tentang looping. Tahu looping ya, pengulangan. Ya, pengulangan. Nantinya kita bahas di sana seperti apa mekanisme pengulangannya. Nah, setelah kita belajar struktur logical program, kita bahas ke array. Masih ingat array ya? Tanya array pada bingung ya. Kan ada array satu dimensi, ada array dua dimensi, ada array multidimensi. Nah, nanti kita bahas di satu persatu lah, kita review bagaimana itu tentang penggunaan array. Ya. Mana belajar arraynya lancar nggak kira-kira? Enggak, Pak. Lancar? Nggak? Enggak. Agak bingung ya? Agak bingung, Pak. Nah, ya, nanti saya review ya bagaimana pembelajaran array. Itu saya bilang tadi kalau pelajaran seperti ini, kalau hanya satu arah mungkin kalian bingung mau bertanyanya gimana, mau penerapan pas error nyarinya di mana, nah, itu kendalanya. Mungkin nanti mudah-mudahan lah di materi struktur data ini Anda bisa memahami materinya dengan baik. Nah, kemudian nanti kita belajar juga tentang searching. Searching ini pencarian ya. Di searching itu nanti ada banyak metode. Ada banyak metode pencarian yang kita bahas ya. Ada yang pencariannya nanti pencarian metode binary search, kemudian ada pencarian berurutan. Nah, untuk metode pencarian itu nanti kita bahas satu persatu ya. Metode pencarian berurutan seperti apa, metode pencarian bagi dua seperti apa, logiknya seperti apa. Nanti kita bahas teorinya, nah baru kita praktekkan ke pemrogramannya. Kemudian berikutnya kita juga nanti akan bahasnya sorting. Tahu sorting ya? Pernah dengar istilah sorting ya? Sorting itu bahasa kitanya pengurutan data, pengurutan data. Itu pengurutan data, ada metodenya juga. Ada bubble sort, ya, ada selection sort, ada insert sort, ya. Jadi ada banyak metode yang kita pelajari nantinya tentang penggunaan metode sorting. Nah, kalau Anda kan di belajar Excel itu kan tinggal pilih data, pilih sorting. Sorting tinggal pilih ascending atau descending. Nah, di Excel itu sorting yang Anda pakai sebenarnya ada algoritma di sana. Algoritma di sana. Kalau kita kan tinggal pakai tuh. Nah, sebenarnya di sorting itu ada algoritma. Algoritmanya apakah nantinya kita menggunakan bubble sort, menggunakan selection sort, atau juga menggunakan insert sort nanti untuk pengurutan data. Kemudian juga kita nanti belajar tentang tumpukan atau stack, ya. Jadi nantinya kita belajar nih dalam stack itu istilahnya tumpukan itu konsep yang berlaku itu adalah konsep LIFO. Tahu ya konsep LIFO ya? Pernah dengar istilah LIFO? Nggak pernah ya? Kalau LIFO mall tahu ya? LIFO itu istilahnya dalam bahasa pemrograman itu last in first out. Terakhir masuk, pertama keluar. Ya. Nah, kalau konsep LIFO itu berlaku di stack, di antrian. Nanti kita bahas di sana tentang konsep LIFO yang ada di stack. Tumpukan ya, yang ada di tumpukan. Kemudian berikutnya ada queue atau antrian. Nah, kalau di antrian itu yang berlaku nanti konsep FIFO. Nah, tahu FIFO? Tadi kalau LIFO sudah sebutkan. Kalau FIFO apa? First in, first out. Oh iya. Oke. First in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Ya, itu konsep yang berlaku di antrian. Kalau stack tadi yang berlaku LIFO, kalau di antrian yang berlaku FIFO. Nanti kita bahas tentang kedua metode itu yang ada di berlaku di stack. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, saya mereview sebentar tentang pengenalan si SAF-nya. Ini semuanya sudah ada install si SAF nggak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya? Ya jangan sampai Sudah, nggak Pak. punya ya.
Ya masa harga handphone 5 juta, 6 juta, laptopnya nggak punya, nggak bisa install, ini kacau nanti. Ya, apalagi kita kuliahnya komputer. Nah, kalau untuk tugas-tugas, ya kita banyak pengerjaannya di laptop, nggak bisa di handphone gitu, ya. Oke. Nah, bisa bilang tadi untuk software yang kita gunakan adalah Visual C#. Visual Studio C#. Sebenarnya banyak ya untuk C# itu. Tidak hanya Visual Studio. Jadi software yang bisa Anda gunakan untuk C# itu banyak. Salah satunya Anda bisa menggunakan Visual C#. Nah, nanti kayak yang kalau nggak punya, kalau ke kampus tinggal minta ke lab ya, minta di lab 31 yang nggak punya software, minta instalan Visual Studio-nya di lab 31. Minta sama kepala labornya nanti atau asisten labnya untuk yang tidak punya Visual Studio-nya. Kalau mau install, kalau minta ke sana saja. Nah, kalau mau minta yang punya kawan yang sudah punya, ya nggak ada masalah juga. Ya, intinya diinstal agar nantinya ketika ada tugas, ketika ada tidak perkuliahan, Anda bisa langsung mempraktekannya. Nah, intinya mata kuliah seperti ini yang perlu itu Anda harus banyak-banyak sering mempraktekkan. Ya, karena mata kuliah ini sering Anda praktekkan, apapun studi kasus yang diberikan nantinya, Anda sudah bisa mengerjakan. Karena pemrograman itu materi bukan hafalan ya. Anda bisa mengerjakan aplikasi, mengerjakan program kalau Anda sering-sering latihan. Kalau hafalan, nggak nyangkut di sini nantinya. Jadi kalau Anda cuma bisa hafal, begitu ganti kasus, Anda bingung mengerjakannya. Ya. Nah, saya review ulang tentang sisaf. Jadi kalau Anda buka sisaf, ini merupakan tempat yang kita gunakan untuk mengetik, ya, yang digunakan untuk mengetik coding-coding yang bisa kita implementasikan langsung. Kalau yang atas ini bagian library ya. Ini bagian library yang sudah disediakan oleh sisaf. Ya, jadi di dalam library inilah fungsi-fungsi yang ada di dalamnya ini bisa kita gunakan. Ya, ini ada kelas program, kemudian ada static point main. Nah, untuk coding utamanya nanti kita bisa letakkan di dalam static point main ini. Yang ini ya. Jadi setiap bagian itu nantinya diawali dengan buka kurung kerawal dan diakhiri dengan tutup kurung kerawal. Ya. Jadi buka ini menandakan, jadi setiap buka harus tutup ya. Kalau ada buka kurung kerawal, tidak ada tutup, nantinya begitu Anda compile, dia akan error. Ya, jadi ingat, kalau Anda jalankan error debug, dia mendebug, ada komentar undefined, kalau tidak mengenal kurung kerawal, berarti di sini ada kurung kerawal yang tidak Anda lengkapi. Gampang nyari error sebenarnya. Dia kalau ada buka, maka harus ada tutup. Ya, ketentuannya seperti itu. Nah, kemudian lagi ada hal yang mesti ditanyakan lagi. Di dalam letak situ data ini, setiap coding yang Anda letakkan di sini nantinya itu akhiri dengan titik koma. Ya. Jadi setiap perintah yang Anda letakkan di dalam sisap nanti akhiri dengan titik koma. Titik koma itu yang menandakan akhir dari codingnya. Sebenarnya coding itu Anda tulis satu baris pun nggak ada masalah. Asal setiap baris perintahnya dituliskan akhiri dengan titik koma. Cuman kan kalau ditulis satu baris semua kan Anda susah baca logiknya. Susah baca logik programnya. Tapi kalau kita tulis per baris, kalau error kan gampang nyarinya. Ya. Jadi kalau Anda tulis satu baris semuanya, ya boleh. Tapi nantinya Anda bingung kalau error nyarinya di mana. Karena print yang menandakan akhir dari perintah program itu titik koma, bukan baris. Paham ya? Paham ya? Jadi akhir, ya. Paham, Pak.
Contoh seperti ini. Kita ada perintah dasar untuk perintah output. Nah, ada perintah untuk menampilkan perintah itu, perintah output. Setiap perintah itu biasanya diawali dengan console. Console titik write. Write itu artinya tulis atau tampilkan. Contoh di sini. Console titik write pernyataan dalam bentuk string. Maka di sini nantinya setelah perintah output ini Anda gunakan, akhiri dia dengan titik koma. Ya, ini wajib. Kalau tidak Anda akhiri dengan titik koma, maka dia menandakan perintah ini belum berakhir. Ya. Kemudian berikutnya, ada dua contoh saya buat ya. Console titik write pernyataan dalam bentuk string. Nah, bagaimana kalau seandainya ini yang tampil nanti teks yang ada di dalam sini. Teks yang ada di dalam sini bebas teksnya apa saja. Dan berikutnya lagi, perintah yang ada di sini, ikuti ketentuannya, jangan Anda tulis kapital semuanya. Karena di sini memang sudah ada bakunya, sudah ada baku bahwa untuk perintah yang ada di dalam sysaf itu, dia sifatnya case sensitif. Tahu case sensitif ya? Bahasa pemrograman di sysaf itu sifatnya case sensitif. Apa maksudnya Pak? Case sensitif itu maksudnya dia membedakan mana huruf besar, mana huruf kecil. Kalau umpamanya console titik write, console titik write, write ini Anda tulis pakai huruf kecil, W-nya itu tidak dibaca sebagai perintah program. Dia tidak kenal write-nya, karena W besar, W kecil itu berbeda. Paham nggak tuh? Paham ya? Nah, lalu bagaimana biar tidak salah ngetiknya? Umpamanya konsol itu tidak salah ketik, jadi C-nya besar, W-nya umpamanya. Gampang kok, tinggal begitu ketik, Anda tekan kontrol spasi nanti muncul dia. Umpamanya konsol titik write, pas W-nya kontrol spasi muncul huruf W, nanti tinggal tulis enter saja. Jadi dia betul penulisan kalimatnya. Ya, konsol titik write, nah apa kalimat yang akan ditampilkan. Ya. Di pertemuan berikutnya kita praktekkan. Saya mau jelaskan teorinya dulu. Ya. Intinya gitu. Biar tidak salah nantinya sebenarnya tadi bahwa dia case sensitif membedakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, kalau takut salah tinggal gunakan kontrol spasi setiap pengetikannya. Nanti muncul konsol titik W. Setelah Anda ketik W, tekan kontrol spasi, nanti akan muncul itu. Ya. Muncul pilihan write-nya. Pilih write, enter. Gitu ya. Nah, yang di bawah ini maksudnya apa? Yang di bawah ini juga menampilkan. Cuma di sini kita akan menampilkan nilai yang ada dalam variabel. Umpamanya ada variabel A dan variabel B. Nah, ini untuk apa? Variabel 0 ini digunakan untuk menampilkan nilai yang dimiliki oleh variabel A. 1 digunakan untuk menampilkan nilai yang dimiliki oleh variabel B. Paham ya? Pak, kalau ada C bagaimana? Tinggal tambahkan aja di sini. Buka kurung kerawal, berarti 2. Pak, kenapa mesti dari 0, Pak? Ingat, kenapa mulai dari 0? Karena kan pembacaan array itu dimulai dari indeks yang ke 0. Ya, pembacaan array itu dimulai dari 0. Jadi nilai ini dibaca, disimpan itu dalam bentuk indeks yang ke 0. Jadi A ini disimpan di nilai indeks yang ke sini, B disimpan di variabel yang ini. Yaitu possible. Dan ini kalau 3 tinggal tambahkan 2. Kalau 4 tinggal tambahkan itu. Jadi penempatannya ini tinggal indeks kurang 1. Paham ya? Paham, Pak. Nah, itu perintah yang digunakan untuk menampilkan output. Berikutnya, bagaimana pembacaan input? Nah, untuk pembacaan input itu ada 2. Yang pertama, bisa dengan menggunakan console.read line, ya. Kemudian yang kedua ada console.read key. Apa maksudnya, Pak? Nah, maksud seperti ini. Kalau inputannya dalam tipe data string, maka Anda bisa menggunakan console.read line. Nah, kalau read key itu digunakan untuk menahan output. Maksudnya apa, Pak? Begitu Anda ngetik program,
supaya nantinya setelah Anda input datanya bisa ditampilkan, gunakan read key. Tujuannya apa? Agar nantinya begitu diinput tidak langsung keluar dia. Kalau tidak ada read key, begitu Anda input, Anda enter, dia langsung keluar. Tampilannya tidak ditampilkan di screen. Jadi konsol read key itu maksudnya dia akan keluar nantinya setelah Anda tekan tombol enter, baru dia keluar dari aplikasi. Untuk menahan outputnya. Karena kalau tidak, Anda input nama, input alamat. Begitu Anda enter, dia langsung keluar. Kalau Anda tidak sertakan read key. Paham? Paham ya? Pak. Itu beda antara ya. Itu beda. Ya, itu beda antara read line dengan read. Bagaimana untuk tipe data yang nantinya yang bisa kita konversi? Umpamanya tipe datanya integer atau tipe datanya double. Ingat, kalau read line hanya untuk string ya. Kalau tipe datanya numerik, itu harus ada konversi. Bagaimana konversinya? Cara mengkonversinya, apa nama variabel, ya, kemudian tipe datanya apa, kemudian diparsing, parse, ya. Nah, kalau tipe datanya integer, berarti nama variabel in.parse, console read line. Kalau dia double, berarti saya ganti di sini. Nama variabel double.parsing console read line. Jadi yang di depan ini menyesuaikan dengan tipe data numeriknya. Kalau integer tulis in, kalau dia tipe datanya double tinggal ganti double. Paham? Ya, jadi konversi itu digunakan untuk tipe data numerik saja. Kalau yang string tidak perlu ada konversi. Karena default-nya dia membaca data itu inputannya adalah string. Makanya tipe data string tidak perlu dikonversi. Yang dikonversi itu hanya tipe data numerik. Mana yang numerik? Integer, double, float, itu tipe data numerik. Paham? Paham ya? Ya. Mudah-mudahan masih ingat lah ya. Makanya di pertemuan awal tidak langsung saya push. Nanti stres pula ya. Kita review, namanya nggak review materinya dulu. Review sisapnya dulu. Nah, ini ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan dalam sisap. Byte, ada short byte, ada short, and short integer, ya. Ada float. Ini maksudnya apa, Pak? Ada tipe data yang integral, tipe data bilangan bulat. Nah, biar fleksibel, untuk tipe data bilangan bulat, cukup Anda gunakan tipe data integer saja ya. Integer itu untuk tipe data bilangan bulat. Maksudnya apa? Tipe data bilangan bulat itu tipe data bukan dalam bentuk pecahan ya. Nah, kalau seandainya tipe data pecahan apa? Kita bisa menggunakan float atau double. Ya. Double itu adalah untuk tipe data bilangan pecahan. Masih bagaimana integer dengan bilangan bulat dengan tipe data pecahan? Gini, kalau dia tipe data bilangan bulat, umpamanya 3 dibagi 2. Kalau dia tipe data bilangan bulat, dia akan bulatkan bilangannya. Jadi 1. Tapi kalau dia pecahan, 3 dibagi 2, hasilnya 1,5. Makanya tadi saya bilang tipe data mempengaruhi hasilnya. Kalau tipe datanya bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Kalau tipe datanya bilangan pecahan, maka hasilnya adalah tipe data bilangan pecahan. Jadi Anda ketika mau mengkalkulasi, coba dianalisa dulu. Hasilnya apakah dalam bentuk bilangan bulat atau dalam bentuk bilangan pecahan. Gitu. Paham ya? Kalau pecahan, gunakan double atau float. Kalau dia bilangan bulat, gunakan integer. Gitu ya. Itu tentang tipe data. Nah, lihat lagi. Lalu, bagaimana cara deklarasi variabelnya? Nah, setiap variabel yang akan kita gunakan di dalam sisal itu wajib dideklarasikan. Kalau bahasa kita deklarasi itu dikenalkan supaya perintah codingnya bisa membaca mana yang variabel, mana yang tidak.
Nah, perintahnya bagaimana? Apa tipe data? Apa nama variabel? Lalu kalau seandainya ada nilai yang dimiliki variabel, sama dengan sertakan nilainya. Ya, contoh. Ini contoh variabel yang disertakan dengan nilai in sama dengan in A sama dengan 10. Ini maksudnya apa? Variabel A, tipe datanya integer, nilainya 10. Yang ini, variabel B, tipe datanya double, nilainya 5. Ingat, untuk penamaan variabel bebas ya, bebas. Yang penting yang namanya variabel itu tidak boleh pakai spasi. Variabel tidak boleh pakai spasi. Ya, umpamanya Anda buat variabelnya nilai spasi A, nggak boleh. Kalau mau pakai variabel nilai A, nilai underscore A kalau mau dipisahkan, atau nilai A aja langsung. Ya, kemudian variabel nggak boleh pakai simbol ya. Variabel tidak boleh pakai simbol. Umpamanya A itu Anda ganti dengan simbol @ atau simbol alamat email, itu nggak boleh. Ya, intinya di variabel itu ketentuannya tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh menggunakan simbol. Ya. Atau angka yang Anda jadikan sebagai variabel, tidak boleh. Tapi kalau kok gabungan boleh ya. Umpamanya nama variabelnya nilai 1 boleh. Ya. Atau kalau Anda balik 1 nilai nggak boleh. Intinya kalau mau menggunakan angka dikombin dengan karakter. Ya. Jadi ingat ketentuannya tadi, variabel tidak boleh menggunakan spasi, kemudian tidak boleh mengandung simbol atau menggunakan simbol, kemudian tidak boleh menggunakan angka sebagai variabel atau diawali oleh angka, tapi kalau Anda gabungkan umpamanya karakter dengan angka boleh. Ya. Nah, itu ketentuan dalam mendeklarasikan variabel. Nah, contoh yang di atas tadi itu kebetulan kita mendeklarasikan variabel lalu disertakan langsung dengan nilainya. Kalau variabelnya tidak punya nilai bagaimana? Ya langsung saja in A, in B. Berarti nanti nilainya kita input belakangan. Kita menyediakan tempat saja dulu, baru nanti nilainya kita inputkan belakangan. Pak, ada 2 tipe data nih, A dan B-nya sama-sama integer umpamanya. Boleh nggak disederhanakan? Boleh. Kalau tipe datanya sama-sama integer, tulis saja in A, B. Berarti variabel A dan variabel B tipe datanya integer. Boleh ditulis seperti itu kalau tipe datanya sama. Kalau berbeda jangan. Kalau berbeda seperti di atas ya pisahkan. In A, titik koma, double B, titik koma. Kalau berbeda. Kalau sama-sama integer, boleh disederhanakan seperti ini. In A, B. Paham? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Kalau paham, saya lanjutkan. Ini contoh. Ya, coba Anda perhatikan di sini. Di sini saya letakkan ada in A sama dengan 10, B sama dengan 20. Itu maksudnya kita punya 2 variabel A dan B, tipe datanya sama-sama integer. Untuk nilai A 10, untuk variabel B nilainya 20. Nah, setelah nilai ini saya tentukan nilainya dan sudah kita deklarasikan, kita mau menampilkan nilainya. Nah, untuk menampilkan nilainya, ya, console.write nilai A ini adalah untuk menampung nilai A-nya berapa, kemudian dan nilai B 1 untuk menampilkan nilai B. Dan nanti 10 akan tampil di depan nilai A, sedangkan 20 akan tampil di depan B. Ya, jadi 10 ini akan tampil di depan A setelah titik koma,
kemudian 20 ini nantinya akan tampil di B di depan titik 2 ini. Dia akan di depan 2 ini. Kalau kurung kerawalnya nggak tampil ya. Kurung kerawal itu hanya format untuk meletakkan nilainya. Jadi A tampil di depan, 10 tampil di depan titik 2 ini A, sedangkan 20 tampil di depan titik 2 B ini. Nah, supaya output ini bisa tampil, harus kita sertakan tadi konsol titik read key. Kalau konsol titik read key ini tidak kita sertakan, nanti dia langsung keluar saja, nggak tampil nih. Nah, jadi konsol read key itu untuk menahan outputnya, supaya nanti nilai A dan nilai B-nya bisa tampil di monitor. Gitu. Paham ya? Supaya nanti nilai A dan nilai B itu bisa tampil di monitor. Nah, itu contoh penggunaan deklarasi variabel dan contoh penggunaannya. Nah, berikutnya. Bagaimana untuk kalau nilai variabelnya kita input? Nah, lihat di sini. Kita ada punya dua variabel. Ada nama, tipe datanya string, kemudian ada umur, tipe datanya integer. Nah, kalau tadi nama variabelnya sudah langsung kita tentukan, kalau yang ini nantinya akan kita input. Nah, di sini kita bunyikan console.write ya. Nama console.readline. Ini maksudnya apa? Nantinya ketika kita jalankan, dia meminta kita memasukkan namanya. Nama sama dengan console.readline ini adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan nama ke variabel nama. Karena nama ini tipe datanya string, ya mohon maaf ya, tadi ada telepon dari IT ya. Lanjut ya. Ya, tadi sampai mana tadi? Ini tadi ya. Ya, jadi console.readline nama ini adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan nama ke dalam variabel nama. Karena nama ini tipe datanya string, maka tidak perlu kita konversi. Langsung saja console.readline. Nah, kemudian sekarang kita memasukkan untuk yang umur. Console.write umur. Nah, karena umur ini tipe datanya adalah integer, numerik, maka ketika kita memasukkan datanya, kita parsing. Umur sama dengan in.parse, console.readline. Artinya nanti dia akan memparsing tipe data integer ini yang akan kita masukkan ke dalam variabel umur. Kalau tipe data umur double bagaimana? Ya ganti saja di sini umur
sama dengan double titik parsing console.readline. Paham? Yang dua ini paham dulu? Paham atau Paham, Pak. ada bingung? Paham, Pak. Ya, paham ya. Nah, kemudian berikutnya di bawah ini ada kita gunakan console.clear. Nah, console.clear itu digunakan untuk membersihkan layar hitam ya. Jadi begitu dijalankan kan ada layar hitam muncul tuh. Nah, dia akan bersihkan layar itu dulu, console.clear. Kalau sudah dibersihkan, nantinya dia akan menampilkan nama dan umur yang sudah kita inputkan tadi ke dalam variabel. Nah, mungkin di sini Anda nggak bingung, Pak, tadi yang di atas ini ada 0, ada 1. Kenapa di sini 0 semua? Kan gitu ya? Nah, tadi kenapa di sini ada, saya balik ke atas dulu. Kenapa di atas ini ada 0 dan 1? Di bawah atas ini ada 0 dan 1 karena kita menampilkannya dalam satu perintah. Dalam satu perintah write. Jadi A untuk 0 ini untuk A, B ini untuk yang ini. Sedangkan yang di bawah ini kita meletakkannya dalam dua baris perintah. Nama ini kita letakkan sesudah titik 2, umur ini kita letakkan sesudah titik 2. Jadi sama-sama 0, kenapa? Karena kita meletakkannya di baris terpisah. Paham kan? Paham. Nah, kemudian, Pak, ini write, ini write line. Apa bedanya? Nah, jelaskan lagi. Kalau write, berarti kan menulisnya dalam satu baris. Nah, kalau write line, itu menampilkannya di baris terpisah. Di baris pertama muncul nama, di baris kedua muncul umur. Kalau seandainya kita tulis write saja, maka nama dan umur akan ditulis dalam satu baris. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Sederhana kan? Jadi dengan penjelasan seperti itu, saya harap Anda sudah bisa mengingatkan kembali materi-materi yang sudah Anda pelajari algoritma. Jadi untuk kedepannya tidak terlalu sulit untuk penjabaran yang ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Pak. Ya, silakan Wes. Kan kalau misalnya di dalam slide Bapak tadi kan ada yang bilang kalau misalnya di dalam kita mengetikkan read line itu maka barisnya akan terpisah, berarti tampilannya akan atas bawah gitu ya Pak ya. Misalnya namanya di atas, umurnya di bawah gitu. Untuk yang write line ya? Ya, Pak. Ya, betul. Jadi kalau menggunakan write line, nanti dia akan memisahkan nama dan umur itu dengan baris yang terpisah. Kalau kita tulis write saja, nama dan umur ditulis satu baris sama dia. Kalau yang di bawah ini sifatnya sebenarnya opsional nih. Kalau write line, nama berikutnya hasilnya ditampilkan di bawah. Kalau yang baris terakhir, boleh Anda tulis write saja atau write line. Jadi kalau masih ada beberapa baris yang ditampilkan, mau di baris terpisah, gunakan write line. Kalau mau ditampilkan satu baris, cukup write. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Aman? Aman, Pak. Terima kasih. Oke. Berikutnya, kalau aman. Mudah-mudahan nggak terlalu berat lah ya. Ini akan masih nge-review saja. Nanti minggu depan saya simulasikan langsung dengan contoh aplikasinya. Ini kita review saja dulu. Nah, ingat lagi, yang namanya pemrograman itu jangan sampai Anda tidak tahu atau tidak ingat dengan tentang operator. Ya, ini wajib
apapun bahasa pemrogramannya, ya, mau C#, mau PHP, maupun apapun, Anda harus tahu operator. Nah, ada operator aritmatika, tambah, kemudian kurang, kali, bagi, sisa bagi, ya, ini harus tahu, jangan sampai nggak tahu. Kalau modulus tahu ya, kalau bagi tahu lah, 4 bagi 2 hasilnya 2, 5 bagi 2, kalau dia bilangan bulat 2, kalau dia bilang pecahan 2,5. Kalau modulus tahu nggak? Umpamanya nih, 5 modulus 2 berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? 5 modulus 2 berapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Padahal di algoritma nggak dibahas. Coba. Nggak ada, Pak. Coba. Yang tahu boleh pulang. Ya, jadi modulus itu sisa pembagian ya. Modulus ini masih sisa pembagian. Tapi ingat, kalau kita menggunakan modulus, tipe datanya harus bilangan bulat ya. Kalau modulus bilangan pecahan nggak ada sisa. Contoh, 5 modulus 2. Itu 5 modulus 2 maksudnya 5 dibagi 2, itu hasilnya 2. Berapa sisanya? 1. Maka 1 itu yang dimaksud dengan modulus. Modulus itu sisa pembagian. Ya, maka saya bilang modulus itu hanya berlaku untuk tipe data bilangan bulat. Contoh lagi, 5 modulus 3 berapa? 5 modulus 3 itu maksudnya 5 dibagi 3 hasilnya 1. Sisanya berapa? Modulusnya 2. Nah, modulusnya 2. Nah, 2 itu yang dimaksud dengan modulus. Maka saya bilang tadi, kalau kita mau pakai modulus, tipe data harus bilangan bulat. Kalau Anda pakai double, nggak bisa. Nggak ada sisa. 5 dibagi 2, 2,5. Ada sisa nggak? Tidak ada. Tapi kalau dia pakai bilangan bulat, 5 dibagi 2, hasilnya 2, sisanya 1. 5 dibagi 3, itu hasilnya 1, sisanya 2. Nah, itu yang dimaksud dengan modulus ya. Nah, mudah-mudahan paham. Nah, kemudian berikutnya ada operator relasional sama dengan. Pas saya dengan sudah pasti ya, dia akan relasional itu maksudnya dia akan membandingkan apakah nilainya sama atau tidak. Ini ya, sama dengan. Jadi kalau sama dengan ditulis 2 kali ya. Itu maksudnya apakah A sama dengan B, maka ditulis sama dengan. Kalau memberikan nilai cukup 1. Tapi kalau dia membandingkan rasional ini, apakah A sama dengan B, maka sama dengannya harus 2. Paham ya? Kalau tidak sama dengan, berarti tinggal tambahkan di depannya tanda seru, lalu sama dengan. Tanda seru itu menandakan tidak, not, ingkaran. Jadi ini tanda seru sama dengan, dia menandakan tidak sama dengan. Kemudian ini menandakan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan kecil sama dengan. Nah, untuk operator relasional, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Nah, kalau jelas nanti tinggal kita praktekkan saja. Mudah-mudahan di prakteknya nggak bingung. Berikutnya, ada operator logika. Ini apa lagi? Nah, operator logika ini biasanya ada not, ada and, ada or. Nah, kita mulai dari and dulu lah. Kalau not udah pasti ingkaran ya. Ingkaran dari true, false, false adalah true. Tidak sama dengan, berarti sama dengannya. Ya. Kita yang umum kita gunakan and dulu. Sorry. Yang and. Operator and. Atau operator dan. Kapan operator dan itu bernilai true? Coba, ada yang ingat enggak? Kapan operator and atau dan itu hasilnya true? Atau bernilai true? Jika bagaimana? Jika dua-duanya bernilai benar. Oke. Saya bilang, jika kedua-duanya bernilai benar.
Boleh. Kalau memang dia dua kondisi, berarti dia harus memenuhi kedua kondisi. Tapi kalau dia tiga kondisi bagaimana? Ketiga-tiganya harus benar. Kalau dia ada 4 kondisi bagaimana? Keempat-empatnya harus benar. Jadi simpelnya, N itu akan bernilai benar jika semua kondisinya terpenuhi. Ya, jadi dia tidak terpatok kedua kondisi saja. Kalau ada 2, dia lihat kedua-duanya. Kalau 3, lihat ketiga-tiganya. Kalau 4, dia lihat semuanya. Intinya, N itu akan bernilai true jika semua kondisinya adalah true. Jelas? Jelas ya? Nah, kemudian OR. Kapan OR bernilai benar? Kapan? Kalau salah satunya ada yang bernilai benar. Ya, betul. Jadi, dia akan bernilai benar jika salah satunya saja bernilai benar. Ya, maka dia akan hasilnya benar. Nah, saya contohkan simpel ya untuk yang N. Umpamanya kita akan menghitung tunjangan istri. Nah, untuk menghitung tunjangan istri, syaratnya apa? Yang pertama, dia harus laki-laki, ya enggak? Yang kedua, statusnya harus menikah. Jadi, kalau seperti itu, pakai N atau pakai O? Harus pakai N. N. Jadi, jika status, pokoknya jika jenis kelamin sama dengan laki-laki, dan jenis kelamin sama dengan, jika jenis kelamin sama dengan laki-laki, dan statusnya sama dengan menikah, maka akan dihitung tunjangan istri. Umpamanya nih, Jempo nih, statusnya menikah, tapi perempuan, dapat tunjangan nggak? Tidak. Kenapa? Yang terpenuhi hanya statusnya yang menikah, sementara jenis kelaminnya perempuan. Atau dibuka lagi, jenis kelaminnya laki-laki, tapi statusnya umpah single, dapat tunjangan nggak? Tidak. Tidak. Karena yang terpenuhi hanya jenis kelamin laki-lakinya. Statusnya tidak terpenuhi. Tapi kalau dia menikah laki-laki, nah baru dia mendapat tunjangan istri. Gitu. Paham ya? Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini itu review materi tentang mereview lagi tentang sisa, yang mudah-mudahan Anda masih ingat dengan materinya. Jadi mungkin mulai hari ini bisa lihat-lihat lagi materi tentang sisanya. Nanti modulnya ada saya upload ya. Uploadnya ada saya upload. Kemudian yang pertemuan hari ini juga nanti saya rekam, saya upload lagi. Yang basis data tadi itu sudah saya upload ya. Sudah saya upload di learning-nya. Kalau mau nonton lagi, mau lihat lagi ya silakan. Untuk materi hari ini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, kalau jelas, saya rasa cukup materi hari ini. Saya ulangi lagi, yang belum mengisi survei, silakan isi surveinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.